Ya, market Amerika sudah kembali dan kemarin persis dengan dugaan kita bahwasanya pergerakan relatif stabil atau lebih tepatnya sideways. Kurang lebih tercatat level terendah bertahan di level 2323 dan tertinggi sempat mencapai 2338. Nah, pagi ini teman-teman akhirnya tembus juga area yang kita sebutkan. Karena kemarin saya sempat sebutkan harusnya akan terjadi penembusan 2336 dan itulah yang terjadi dan mereka bertahan di 2344. Ini adalah level resisten atau tantangan berikutnya teman-teman. Kita akan lihat ya, apakah nanti malam akan terjadi kelanjutan dari kenaikan ini atau justru antiklimaks kembali. Oke, ini dia ulasan dari US dollar. Ya, posisi US dollar untuk saat ini sedang mengalami kenaikan persis dengan terlihat dari jejak dari candle terakhir. Tapi satu sisi kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, saya masih berkeyakinan ini masih tetap dalam status penurunan. Terlebih kalau kita perhatikan ini masih dalam jangkauan dari rising wedge. Nah, tapi juga jangan abaikan teman-teman. Karena saat misalkan nantinya data ekonomi ataupun ya data Amerika nanti bakal cenderung lebih tinggi ataupun lebih kuat, maka ini bisa saja ditembus dan itu berarti mengancam keseluruhan tren yang ada di market untuk kali ini termasuk emas. Jadi kalau misalnya kita perhatikan level resisten yang harus dipertahankan itu adalah 105.65. Jadi selama dia tidak tembus 105.65, kita masih punya harapan ini akan terjadi rejection dan kembali turun, entah itu sebagai double top atau bahkan kecenderungan tertahan dari resisten rising wedge ya. Ingat posisinya rising wedge tersebut adalah di jalur penurunan sehingga yang kita harapkan konsolidasi tersebut akan berakhir dengan penurunan lanjutan. Satu sisi, kalau kita lihat dari candlestick di daily chart, penutupan kemarin sebetulnya masih dalam downtrend ya. Posisinya dalam downtrend, tapi juga Anda bisa lihat di sini candlestick doji yang mungkin masih bisa dianggapnya sebagai inverted hammer. Nah, kalau misalkan inverted hammer seperti ini, ancaman kenaikan ada atau tidak? Yes, masih ada. Cuman di sini lagi-lagi semua akan tergantung data dan sangat wajar dia bergerak naik karena setelah pergerakan statis ataupun relatif sideways kemarin, market Amerika baru kembali aktif hari ini, maka akan ada kecenderungan untuk menguji level resisten terlebih dulu. Tapi harapan saya adalah mau dia naik seberapa tinggi pun, yang terpenting adalah perhatikan level high yang sempat terjadi 2 hari sebelumnya. Kalau misalkan itu ternyata tetap bertahan dan tidak ditebus, ya artinya kita masih tetap dalam jalur normalnya, yaitu harapan untuk penurunan kembali. Oke, kalau begitu yang juga harus kita ingat adalah semua ini akan sangat dipengaruhi oleh penggerakan dari posisi US Treasury. Seperti yang Anda lihat di sini, posisinya karena dia baru buka, kemarin juga relatif stabil karena memang dibatasi ataupun ditutup. Jadi kita melihat di sini ada kondisi di mana resisten mungkin akan ada pull up ataupun retest ya. Saya tidak berharap ini ditembus, tapi ya jalurnya memang sangat meyakinkan untuk kembali jalur penurunan. Jadi kita tunggu saja apakah data ekonomi malam nanti cenderung mendukung untuk penurunan tersebut apa tidak. Satu sisi di grafik keempatnya masih tetap dalam jalur falling wedge. Nah, ini yang saya agak khawatir adalah kecenderungan untuk pull up ataupun kenaikan terkait dengan double bottom, sehingga kemungkinan kecenderungan untuk tes area resistennya masih ada. Saya tidak berharap ini akan terjadi berkelanjutan di malam hari, melainkan cukup sampai sesi Eropa saja dan memasuki sesi New York. Walaupun itu tergantung dengan data, kita tidak berharap dia akan tembus di atas resisten. Jadi nantinya dari double bottom tersebut mungkin saja kita akan dapatkan bentuk triangle atau bahkan bisa saja dalam bentuk rising wedge kecil. Nah, artinya di sini akan sangat menunjang untuk potensi reverse di zona tanah tersebut, lalu kemudian ditekan turun. Atau maksimum price di 4,325%, dia pun bisa saja terjadi rejection. Strong rejection kemungkinan akan terjadi di area maximum price tersebut. Karena ini titik pertemuan antara dua resisten. Resisten pertama dari historical price, resisten kedua adalah dari garis trendline biru ini. Jadi kalau kita lihat di situ secara teknis harusnya itu akan sangat kuat untuk rejection. Nah, otomatis ini pula yang mendasari analisa kami bahwa kemungkinan emas akan kecenderungan naik dan seperti yang terlihat saat ini persis dengan gambaran kami kemarin teman-teman. Posisinya dia berada di atas rectangle dan juga kemarin berhasil bertahan di atas triangle. Jadi di sini ada dua pola yang kecenderungan memberikan dukungan. Tapi hati-hati, apakah dia disebut sebagai bullish yang sangat kuat? Belum tentu, karena saat ini dia baru saja melewati rintangan pertama. Rintangan kedua itu akan muncul di zona selanjutnya 2348.
Untuk saat ini level tertinggi tertahan di 2344, sehingga saya masih agak ragu apakah dia akan melanjutkan penerbangan ataupun kenaikan atau tidak. Nah, satu sisi 48 itu adalah areal resisten yang cukup rapuh. Dengan mudah harusnya bisa menjangkau 2353. Tapi yang terpenting lagi sebetulnya di areal tersebut, saya berharap nantinya akan ada pullback terlebih dulu, lalu kemudian secara normal dia mendorong lebih tinggi, kemudian pullback lagi, lalu kemudian dia dorong lebih tinggi. Ini dengan catatan, areal yang paling tinggi ini baru akan dicapai kalau ternyata data ekonomi kecenderungannya negatif atau lebih lemah. Tapi kalau ternyata datanya positif, maka areal ini tidak akan terbentuk, melainkan dia akan terjadi rejection di zona resisten 2350-an. Nah, ini yang saya khawatirkan. Posisinya belum terlalu fantastis bullish, tapi secara bertahap dia sudah menapaki zona bullish selanjutan. Dan itu ditunjukkan dengan areal candlestick yang ditunjukkan di grafik daily, teman-teman. Semakin mendekati dengan resisten falling wedge, dan berarti trigger yang mungkin akan menjadi reversal bullish yang paling kuat adalah saat dia berhasil ditutup di atas 2340-an. Ingat, dalam 1 minggu terakhir, dia cenderung tertahan di 2325 dan penutupannya pun kecenderungannya tidak jauh dari areal tersebut. Tapi sampai hari ini, dia berhasil bertahan di atas 2325, that means positive, that means good. Dan itu berarti menunjang untuk uptrend berikutnya. Apalagi ditunjang dengan grafik weekly yang juga sudah pernah kita bahas di hari Jumat yang lalu, bahwa kecenderungan dengan penutupan bullish itu akan menunjang untuk target proyeksi kenaikan berikutnya. Satu sisi yang agak miris adalah pound sterling. Kondisi ini juga persis dengan gambaran kemarin, teman-teman. Kemarin saya sempat mengatakan bahwa kondisi kenaikannya akan cenderung rapuh alias belum terlalu kuat karena ini dikondisikan dengan inflasi yang relatif lemah, kemudian juga ekspektasi terkait dengan sikap dovish BOE hari ini. Jadi, ya, candlestick kemarin ditutup dengan shooting star. Dan itu berarti kalau kita tinjau lebih lanjut, dampak dari long black candle tersebut memang cenderung mempertahankan kenaikan tersebut tetap berada di bawah areal 50% real body candle. Artinya, lagi-lagi kesimpulan utamanya adalah dia tetap dalam jalur penurunan. Satu sisi di grafik 4, walaupun terjadi pull up seperti yang Anda lihat di sini, areal pull up tersebut tetap tertahan di zona resisten trendline. Dan setelah dia terjadi perumusan, ingat kunci utama dari yang namanya technical adalah saat dia breakout, maka dia akan ditemani juga dengan namanya pullback ataupun pull up. Nah, setelah itu dia akan lanjutkan dengan tren yang sudah terjadi ataupun terbaru, dan itu berarti downtrend. Nah, saya berharap hari ini kita akan dapatkan penurunan di bawah 2 atau 1.2650. Tapi mungkin saja area 1.2650 tersebut akan bertahan agak efektif. Ini akan sangat bergantung pada keputusan ataupun sikap kebijakan dari MPC atau dalam ini adalah Bank of England. Nah, satu sisi crude oil, sayangnya dia tetap bertahan di level 80, teman-teman. Ya, ini sebetulnya mirip dengan apa yang kemarin kita sampaikan juga. Kalaupun terjadi penurunan, saya tidak berharap dia turun lebih jauh di bawah 79. Artinya, kalaupun Anda ingin melakukan buy, masih bisa, asalkan dia tidak turun di bawah garis trendline yang sudah kita bikin selama 1 minggu terakhir. Dan itu berarti pertanyaannya adalah 78.80. Selama dia tidak turun di area tersebut, Anda bisa pertimbangkan lakukan buy. Tapi untuk saat ini, short term-nya saya melihat ada potensi koreksi turun, sehingga yang paling aman untuk saat ini adalah lakukan sell. Nah, ini dampaknya dari candlestick yang ditutup dengan doji candle kembali di hari kedua secara beruntun. Jadi ada 2 candle bearish di situ, ataupun doji candle. Yang pertama jelas spinning top, yang kedua ternyata dia black candle, kemudian juga masih mirip dengan spinning top, tapi saya rasa ini lebih kecenderungannya kepada posisi shooting star. Dan itu berarti penentu dari candlestick spinning top sebelumnya itulah bearish candle, sehingga saya berharap hari ini kita akan ketemu level $78 kembali, lalu kemudian nantinya itu dianggap sebagai pullback dari areal yang sebelumnya sudah sempat ditembus 2 atau 3 hari yang lalu. Dan itu berarti strong buy baru akan muncul di kisaran 7778. Anda boleh pertimbangkan di situ, tapi untuk short term Anda bisa lakukan sell.